Nah, sepengalaman aku bekerja di sini teman-teman ya, pengalaman terpahit yang harus kita terima sebagai anak baru, sebagai bawahan, sebagai junior, kita harus siap kerja lebih capek daripada senior kita. Kita harus siap disuruh-suruh, kita harus siap kerja lebih berat, kita harus siap segalanya. Itu fakta yang harus kita terima. Karena apa? Karena setiap bos, leader, senior itu tidak mau kerja lebih capek daripada kita. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Konnichiwa, kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi kemarin itu sempat ada yang bertanya gini, Bang Ojak, bagaimana caranya menghadapi bos yang galak? Bagaimana caranya menyikapi bos yang keras gitu? Karena aku takut nanti kalau misalkan aku bekerja di Jepang, aku malah dapatnya bos yang kasar gitu. Aku tuh orangnya nggak bisa dikasarin gitu. Gimana caranya ini gitu kan? Baik ya, izinkan aku menjawab, izinkan aku sharing beberapa tips di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena memang hal ini bukan hal yang sepele sebenarnya gitu. Karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, pengalaman dari senior-senior kita yang bekerja di Jepang, memang di Jepang itu kadang sering terjadi pembulian ya. Sering terjadi dikasarin lah, dipukulin dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di akhir-akhir kemarin ini banyak juga berita-berita yang beredar. Ada beberapa kawan kita yang kabur dari perusahaannya karena nggak kuat gitu kan ya, menghadapi tekanan-tekanan oleh perusahaan, tekanan-tekanan dari rekan kerjanya di Jepang gitu kan ya. Ada yang ditendangin, ada yang di inilah, banyak juga ya. Kalian mungkin sering dengerin cerita-cerita ini di YouTube gitu kan, dari pengalaman senior-senior kita. Nah, kebetulan juga teman-teman ya, di sini aku pun sempat mengalami hal yang sama. Kalau misalkan kalian ngikutin aku di awal-awal aku bikin channel YouTube, aku pun sering curhat di YouTube ya, terkait apa yang aku alami. Jadi aku bekerja dengan orang yang tabiatnya keras, kasar gitu kan. Jadi di 1 bulan sampai 3 bulan awal itu aku bener-bener tertekan bekerja di Jepang ini. Jadi gimana ya, selalu cemas, selalu khawatir, nggak tenang gitu. Karena selalu dimarah-marahin, salah sedikit dimarahin. Bahkan pernah aku dipukul, ditendang pun pernah gitu kan. Bahkan aku selalu nelpon ke ibu doain ya besok biar lancar kerjanya. Setiap hari aku calling, aku minta doanya gitu. Karena teman-teman, kita pulang nih kerja malam tuh kita kepikiran, aduh nanti besok gimana ya. Itu selalu gitu, jadi kita nggak tenang. Gimana kita mau kerja nyaman, hidup bahagia ya gitu. Jadi kita hidup penuh tekanan gitu. Jadi takut ngelakuin kesalahan, takut nanti dimarahin, takut gimana gitu. Karena ya itulah, itu yang aku alami. Tapi teman-teman, di sini alhamdulillah setelah setahun lebih aku bekerja di Jepang, aku berhasil untuk mengatasi semua ini. Aku berhasil merubah kondisi yang tadinya aku tertekan, malah sekarang jadi nyaman gitu kan. Malah sekarang jadi kita akrab sama orang tersebut. Kita malah jadi ya berkawan, kita seperti keluarga sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang aku lakukan sebenarnya. Ada beberapa tips yang insya Allah ini mudah-mudahan cocok bagi teman-teman semua. Barangkali nanti kalian pas datang ke Jepang, kebetulannya dapat kerja rekan kerjanya yang galak gitu, leadernya atau bosnya itu yang galak, yang kasar gitu. Aku bakal bagiin tips ini buat kawan-kawan semua. Ini pure dengan apa yang aku alami, jadi berdasarkan pengalaman ya gitu, berdasarkan apa yang aku lakukan gitu. Jadi kalau misalkan cocok alhamdulillah, kalau tidak kalian bisa cari cara lain, bisa kalian bisa cari tips-tips yang lain gitu. Semoga bermanfaat. Jadi simak sampai selesai, kalau bisa dicatat. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal yang baik untuk teman-teman yang akan bekerja di Jepang. Oke, mari kita bahas. Baik teman-teman semua, jadi hal pertama yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui di sini adalah setiap bos itu selalu ingin dihormati, setiap bos itu selalu ingin dihargai. Jadi suka tidak suka kita harus patuh dengan perintahnya. Mau perintah itu memberatkan kita, menyusahkan kita, buat kita nggak enak, segimanapun kita nggak sukanya, suka tidak suka, kita harus patuh. Kita harus siap melaksanakan, kita harus siap saya akan mengerjakannya. Itu sikap yang harus kita ambil teman-teman ya. Nah, sepengalaman aku bekerja di sini teman-teman ya, pengalaman terpahit yang harus kita terima sebagai anak baru, sebagai bawahan, sebagai junior, kita harus siap kerja lebih capek daripada senior kita. Kita harus siap disuruh-suruh, kita harus siap kerja lebih berat, kita harus siap segalanya. Itu fakta yang harus kita terima. Karena apa? Karena setiap bos, leader, senior itu tidak mau kerja lebih capek daripada kita. Gimana caranya? Tinggal nyuruh-nyuruh aja. Ayo kerjain ini, kerjain ini. Ya tinggal yang ongkang-ongkang.
Rata-rata seperti itu. Tidak bisa disamaratakan semuanya, tapi rata-rata kebanyakan seperti itu. Dan itu pengalaman yang aku alami di sini, teman-teman. Tapi sikap yang harus kita ambil adalah, oke, karena saya datang ke sini, datang ke Jepang, saya untuk bekerja. Saya siap ditugaskan dimanapun, saya siap bekerja karena saya dibayar. Itu yang harus kalian ingat. Kita harus pegang prinsip itu. Saya datang ke sini untuk bekerja, saya sudah dibayar, saya didatangkan dari Indonesia ke Jepang untuk bekerja. Apapun tugasnya. Itu. Karena itu konsekuensi, resiko. Kita nggak bisa ngeluh, kita nggak bisa aduh gimana ini, aduh gimana sih saya terus, gimana sih saya yang capek, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Itu konsekuensi, itu keputusan kalian ingin bekerja di tempat itu, ya itulah yang harus kita terima. Oke, itu yang harus kita terima dulu. Nah, mungkin di sini juga teman-teman ada yang berbeda pendapat nih sama aku. Wah, masa bang kita harus nurut, kita harus perintah, tapi mereka memanfaatkan kita dong. Mereka semena-mena sama kita, kita diam aja, kita nggak lawan. Nah, kayak gitu kan. Jadi di sini teman-teman jawaban yang aku ingin berikan ke teman-teman semua. Kita garis bawahi yang tadi awal itu. Setiap bos itu selalu ingin dihormati, selalu ingin dihargai. Oke, kita setuju akan hal itu. Jadi, kita patuh. Itu adalah bentuk penghargaan kepada beliau, penghormatan kepada beliau sebagai leader kita, sebagai senior kita. Kita patuh, kita taat, meskipun kita nggak suka. Itu yang harus kita pegang dulu. Untuk apa? Untuk dia bisa merasa berharga dirinya. Oh, saya dihargai nih sama si anak ini. Saya merasa dihormati sama anak ini. Anak ini nurut ya sama saya. Anak ini sama ini. Terus teman-teman, mungkin awalnya kalian akan dimanfaatkan. Mungkin kalian akan disemena-menakan gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ini sepengalaman aku ya. Dia akan berubah teman-teman. Dia akan mempercayaimu. Dia akan juga menghormatimu. Dia akan menghargaimu. Percaya sama aku. Percaya atau tidak? Karena kita berusaha terus menghargai beliau, menghargai dan menghormati perintah beliau, taat sama apa yang dia perintahkan, dia akan percaya sama kita. Bahwasanya kita orang yang benar-benar profesional dalam bekerja. Gitu. Jangan sesekali kita mengeluh di hadapan dia. Jangan pernah kayak jangan. Baik, hai. Meskipun kita berat nih, susah, terus kita salah melakukan itu, nggak apa-apa. Yang penting kita, siap, saya akan melaksanakannya. Itu pelajaran penting, catat ya. Kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, setelah leader kalian ini benar-benar mengakui bahwasanya, oh, anak ini benar-benar bekerja dengan profesional. Dia tahan banting, dia patuh, dia selalu sigap dalam bekerja. Nah, kemudian ini adalah tips yang kedua, ini sebagai penguat. Tips yang kedua, kita harus jujur dalam bekerja. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kalau misalkan kita salah, kita harus mengakui, kita harus jujur. Kadang teman-teman, jujur itu berat loh. Buat kita jujur melakukan kesalahan itu kita susah loh. Ya kan? Tapi ini penting sekali teman-teman. Dan ini yang aku lakukan. Kalian tahu, mungkin beberapa kalian dari sini tahu, pernah cerita aku pernah numpahkan air, cairan kimia dan lain sebagainya, melakukan kesalahan ini, itu. Bahkan sempat kesiangan pun berapa kali aku. Tapi aku tidak pernah lari dari masalah. Aku selalu mengakui ini adalah kesalahanku. Aku salah, aku lalai, aku bodoh. Ya pasti dibodoh-bodohin, pasti dimarahin, pasti diiniin. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman. Itu lebih baik ketimbang kita mengelak, ketimbang kita cari kambing hitam. Wah, bukan saya, salah saya, itu salah dia, salah siapa. No. Ini adalah soal nilai diri kita. Jujur itu utama teman-teman. Jadi kita harus jujur dalam bekerja. Kalau kita jujur, selalu bertingkah jujur, orang tuh pasti percaya. Kalau kita bohong, kita sering cari-cari kesalahan. Bohong itu adalah sumber masalah kedua. Kalau kita bohong lagi, kita dapat sumber masalah yang ketiga. Jadi kebohongan itu adalah kehancuran. Jadi jujur satu kali selesai. Kalau misalkan kita salah, terus kita bohong, ketahuan. Jadi kita salah dua kali dong. Udah mah ketahuan, udah mah kita salah, ketahuan kita bohong. Udah tuh, batsu. Nilai kita di mata orang lain buruk. Jadi kita harus jaga kejujuran dalam bekerja. Itu. Nah, kemudian tips yang ketiga, jangan langsung membantah argumennya, tapi berikan penawaran yang baik, teman-teman. Nah, ini sering terjadi nih. Kadang-kadang
Ya kita dengan leader pun kadang-kadang kita punya pendapat yang berbeda, ya kan, punya sebuah keputusan yang berbeda. Kata beliau, ini tuh harusnya seperti ini nggak boleh kayak gini. Padahal kita yang mengerjakan di lapangannya itu, yang terjadi itu seperti ini gitu kan. Yang diinginkan oleh leader itu A gitu. Tapi sebenarnya menurut kita A itu salah. Sebenarnya yang terjadi di lapangan, kita kan yang bekerja ya, leader kan paling cuma nyuruh-nyuruh doang. Yang terjadi di lapangan itu B gitu. Kita harus melakukan B gitu. Nah, kita jangan langsung membantah. Wah, itu nggak bener. Ini leader gitu kan, Pak Bos itu salah itu. Kalau yang A nanti kayak gini. Nah, itu tidak benar, teman-teman. Tapi kita harus berikan penawaran yang baik dengan cara yang baik. Ini adalah cara membantah argumennya. Pertama, saat dia punya argumen, saat dia punya pendapat, kamu sebenarnya ini kayaknya harus melakukan dengan cara A nih, kayak gini. Nah, kemudian kita responnya itu, oh ya juga ya, berarti kayak gini. Kita harus setujui dulu, setujui pendapatnya, setujui argumennya. Tapi Pak Bos, kemarin itu, nah jadi setelah kita menyetujui, barulah kita mengungkapkan pendapat kita. Setelah kita setujui, kayaknya ya juga ya Pak Bos ya, bener gini ya, kita harus A. Tapi Pak Bos, kemarin itu yang terjadi, kalau misalkan kita menggunakan yang A itu kayak gini loh. Gimana kalau misalkan kita pakai cara yang B? Gitu caranya, teman-teman. Itu yang aku lakukan. Jadi jangan langsung membantah, wih salah ini nggak benar Pak Bos, itu nggak boleh. Tapi kita setujui dulu. Oke ya juga ya, bener. Tapi Pak Bos, nah aku ngelakuin yang itu malah jadi kayak gini loh gitu kan. Gimana kalau misalkan, jadi bagaimana kalau misalkan kita pakai cara yang B? Nah, seperti itu. Itu pasti mudah diterima, teman-teman. Ini fakta di lapangan yang pengalaman aku ya. Tapi setiap orang tentunya berbeda-beda. Jadi ingat, jangan langsung bantah argumennya, tapi kita coba berikan penawaran yang baik. Dengan cara apa? Menyetujui pendapat beliau, kemudian baru kita tambahkan nih penawarannya gitu. Jadi kita juga cara menawarkannya jangan pakai cara ini aja gitu. Tapi kita pakainya kata-katanya gini, bagaimana kalau misalkan pakai cara yang ini? Nah, kalau disetujui oke, kalau enggak, oh ya udah. Kita harus patuh dengan dia. Ingat, patuh dengan yang A meskipun ya itulah. Tapi itulah caranya seperti itu, teman-teman. Untuk berkomunikasinya. Oke? Baik, teman-teman, yang keempat adalah bos, leader, senior itu hanya di pekerjaan, itu hanya di perusahaan. Selebihnya di luar pekerjaan, di luar perusahaan, gak ada bos-bosan, gak ada senior-senioran, gak ada pangkat-pangkatan. Kita manusia biasa, kita teman biasa. Dalam artian di sini kita jangan kaku-kaku banget, kita harus luwes, kita harus fleksibel, gitu. Jadi saat bekerja kita harus serius, fokus. Bicara pekerjaan, kita bicara pekerjaan dan lain sebagainya. Selebihnya pulang, kita main dan lain sebagainya. Kita harus jadi teman yang baik. Kita harus jadi teman yang asik, jadi teman ngobrol yang menarik. Itu yang aku lakukan, teman-teman. Jadi kita jangan kaku-kaku banget dengan leader lah, dengan meskipun dia lebih tua dan lain sebagainya, kita nggak berani bertanya tentang hal lain-lain gitu kan. Kita nggak berani bercanda. Justru kita harus berani bercanda. Kita harus berani untuk melakukan hal-hal yang konyol, menanyakan hal-hal yang konyol, bercerita dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kita nanti semakin akrab dengan leader kita, dengan senior kita. Caranya apa? Bermain. Gak ada lagi. Itu bermain. Karena bermain itu asik. Nah, kenapa aku bisa akrab akhirnya dengan dia, dengan beliau? Pertama, aku mulai bercerita kegiatanku setelah pulang kerja apa, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian aku menawarkan, maukah bikin YouTube bareng gitu kan? Ayo, nanti kita seru-seruan. Terus dia, wah tapi aku malu. Gak usah malu sama aku, tapi seru-seruan doang ini mah. Awalnya mungkin gitu. Dia asik, enjoy, ketawa-ketawa bareng kan gitu. Nah kemudian dia udah mulai asik nih. Satu kali pertemuan dengan aku, satu kali bikin video dengan aku, dia mulai enak mungkin. Terus selanjutnya dia ngajak jalan, buat minta antar ke minimarket, buat minta antar kemana. Padahal cuma nemenin doang dia di mobil buat ngobrol. Nah di sini kan itu kan adalah kesempatan kita buat bisa dekat dengan dia. Dia tanya keluarga kita, masa kita nggak boleh tanya keluarga dia? Dia nanya-nanya keluarga kamu di sana gimana, di Indonesia, kamu gini. Kita jawab sejujur-jujurnya. Kita jawab dengan baik sebagai teman yang baik, sebagai ya selayaknya manusia biasa lah gitu. Kita juga tanya ke beliau,
keluarganya gimana, gini gimana, karena mereka juga pengen didengarkan, ya kan? Setiap dari kita itu pasti pengen didengar suaranya, pengen didengar ceritanya, pengen curhat. Nah disinilah, jadi aku awalnya selalu berusaha mendengarkan cerita-cerita dia dan merespon dengan baik, terus bermain seperti itu sampai dia akhirnya nyaman gitu, sampai akhirnya dia benar-benar percaya nih gitu. Kenapa bisa percaya sepercaya itu ya? Ya karena awalnya tadi teman-teman, kita patuh sama dia, kita hormatin dia, kita benar-benar profesional dalam bekerja, ya kan? Kemudian yang kedua, kita jujur dalam bekerja, kita benar-benar punya nilai gitu. Itu. Jadi jujur itu pasti kita dapat kepercayaan deh. Itu. Kemudian juga kita jarang membantah dia, kita selalu dengan cara yang baik. Nah, akhirnya di dunia pertemanan, di dunia di luar pekerjaannya pun beliau melihat kita ini punya nilai yang bagus, kita punya keprofesionalan gitu, kita ya itulah punya integriti lah. Nah itu pesan-pesan dari aku yang aku alami sepengalaman aku pribadi ya teman-teman ya. Itu sepengalaman aku pribadi seperti itu sampai sekarang. Akhirnya ya dia peduli dengan kehidupanku, ya aku pun peduli dengan kehidupan dia. Jadi kita sama-sama menjalani hidup gitu kan, meskipun kita baru ketemu 1 tahun inilah gitu kan, kita baru hidup bersama, tapi kita udah saling tahu kebiasaan dia seperti apa, dia tahu kebiasaanku seperti apa, dia tahu kekuranganku seperti apa dia ini. Tapi nggak ada baper di sini, nggak ada saling kayak aku pun kalau misalkan dihujat-hujat sama dia, dihina-hina sama dia, di gimana-gimanain, gak pernah tuh ada marah, ketawa dibilang apalah, dibilang inilah itulah, biasa aja. Nah sebaliknya ketika aku mulai bisa bercanda membantah dia, kadang-kadang aku juga suka ngeledek dia dengan kayak gitu kan, kayak ngelelewe gitu kan, dia udah mulai bisa menerima, dia udah mulai bisa nyaman gitu, mulai asik gitu. Nah ini juga yang aku pelajari teman-teman ya, yang aku dalami lah gitu. Oh ternyata seperti ini caranya, dan aku bagikan teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu. Nah kemudian ini yang kelima, ini jadilah seperti air teman-teman, yang fleksibel ya. Jadi kenapa? Air itu selalu mengikuti ruangnya teman-teman. Dia dimasukkan ke botol pasti jadi botol, dia dimasukkan ke dalam kendi dia bakal jadi kendi, berbentuk kendi, dia dimasukkan ke gentong bakal berbentuk gentong. Jadi kita harus bisa beradaptasi secepat mungkin dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita bergaul. Oh ini orangnya keras, kita harus caranya seperti ini. Masa keras sama keras lagi, batu sama batu ya gimana atau kan ya, api sama api ya gimana, kebakaran dong gitu. Jadi saat ini jadi api, kita harus jadi air gitu. Kita harus jadi air yang menenangkan, kita harus jadi ini, kita harus fleksibel lah dalam hidup ini, jangan terlalu kaku, kita harus luas. Masuk ke kandang macan jadi macan gitu. Kalau masuk ke kandang macan jadi kambing, ya kita dimakan gitu. Masuk ke kandang macan jadi macan lah gitu, biar kita bisa berkawan. Masuk ke kandang kambing jadi kambing, masuk kandang kambing kita jadi macan, orang kabur, ya kan, takut dimakan sama kita gitu. Jadi jadilah seperti air. Nanti insya Allah kalau misalkan kalian entah bekerja dimanapun, khususnya teman-teman yang akan bekerja di Jepang, kalian akan diterima insya Allah. Itu yang jadi aku, pesan dari aku, tips dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, kalian bagikan ke teman-teman yang lain juga. Kalau misalkan tidak, kalian bisa skip dan nonton video yang lain ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.